Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Ya. Udah pada makan belum? Udah. Udah. Makan sama apa Mbak Rara? Telur Telur. Mbak Putri? sama ikan. Sama ikan. Ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Alhamdulillah masih bersyukur ya. Diberi masih di tengah wabah corona ini kita di Kabupaten Temanggung ini belum terkena satu pun belum ada yang terkena corona ya. Jadinya kita masih bisa memiliki alam ini buat jadi kita nggak benar-benar di rumah, tapi kita harus menjaga diri kita agar kita nggak keluar dari desa. Kalau misalnya mau apa-apa ya di warung terdekat aja gitu. Nah kemudian sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silahkan Mbak Rara dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Mbak Rara. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kenapa sebelahnya Mbak Rara nggak ada? Mas lagi sakit. Sakit apa? Diare. Diare. Mas Angga sebelahnya Mbak Putri sakit apa? Lagi sakit gigi. Lagi sakit gigi. Nah, dari keduanya itu harus dijaga ya. Misalnya yang pertama diare. Nah, diare itu kan pada perut. Nah, kita itu harus menjaga pola makan kita, tidak boleh terserah kayak gitu ya. Nah, berhubung kalian di sini sehat, jaga kesehatan kalian. Terus kemudian Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, di dunia ini sedang digemparkan oleh apa sih? Virus corona. Virus corona. Iya benar, virus corona. Virus corona itu mematikan tidak? Iya. Iya, menyalur saluran pernafasan. Iya. Nah, sebelum ada terjadinya virus corona itu di Kalimantan terjadi apa? Kebakaran. Iya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu menimbulkan Asap. iya, asap, kerugian banyak manusia. Nah, dari asap itu bisa membuat sesak nafas, jarak pandangnya juga berkurang gitu ya. Nah, kalau misalnya asap itu termasuk dalam apa sih? Pencemaran udara. Iya, pencemaran udara. Mbak Putri apa Mbak Putri? Pencemaran udara. Iya, pencemaran udara. Berarti dia mengganggu kualitas apa? Udara. Iya. Kalau di hutan itu kan banyak oksigen. Nah, kalau hutannya kebakaran berarti oksigen jadi CO2. Iya, oksigen berkurang jadi karbon dioksida gitu ya. Nah, terus kemudian berarti dari yang barusan Ibu cerita itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pencemaran lingkungan. iya, pencemaran lingkungan. Sebelumnya udah tahu belum pencemaran lingkungan itu apa? Belum ya. Sebelumnya Ibu mau menerangkan dulu ya materi pada pagi hari ini. Nah, pencemaran lingkungan. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan lingkungan oleh segala sesuatu yang membahayakan kehidupan hewan, tumbuhan atau manusia. Nah, membahayakannya itu gimana? Misalnya nih udara. Nah, udara itu kan jadi tercemar, banyak CO2-nya, sedangkan yang dihirup oleh kita itu adalah O2 atau oksigen. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Kalau misalnya ada orang yang mau menghirup oksigen kan gratis, ya? Udah bilang Ibu, kalau pencemaran udara, pencemaran lingkungan itu adalah terjadinya perubahan lingkungan. Jadi misalnya kalau tanah ya dari yang gembur, tanah yang subur jadi tanah yang banyak sampahnya, itu juga pencemaran lingkungan. Nah, di sini pencemaran lingkungan itu ada berapa jenisnya? 3. Ada 3. Pintar udah belajar ya tadi ya? Iya. Apa aja coba Mbak Putri? Udara. Ya, Mbak Rara? Tanah. Yang satunya lagi? Air. Ya, udara, tanah, dan Air. air. Nah, dari ketiganya ini ada yang belum tahu? Apa enggak? Udara. Oh, udara. Yang udara itu tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya di Kalimantan itu terjadi kebakaran hutan. Nah, dari kebakaran hutan itu kan menimbulkan asap. Jadinya oksigen yang banyak dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhannya di hutan itu kemudian terbakar kan, jadi karbon dioksida. Sedangkan kalau dihirup sama manusia, karbon dioksida itu sangat bahaya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan tersebut. Nah, terus kemudian kalau tanah
tanah, pencemaran tanah itu misalnya di tanah itu kan pertama tadi subur tanah yang gembur ya, warnanya biasanya hitam kecoklatan. Nah itu masih gembur. Seperti di Temanggung ini, nah di Temanggung itu tanahnya juga masih gembur, masih subur ya, jadi ditanami apa-apa itu masih bisa. Yang ketiga itu air, pencemaran air. Coba Mbak Rara apa? Air di sungai yang kotor. Iya, air di sungai yang kotor itu juga bisa termasuk pencemaran air. Karena apa? Biasanya mencuci, terus membuang limbah pabrik kayak gitu, menjadi pencemaran air. Nah, pencegahannya itu bagaimana caranya? Yang pertama coba pencemaran udara. Berarti Ibu mau tanya pada kalian ya nanti, pencemaran udara banyak asap menghasilkan CO2. Nah, itu harusnya di mana sih? Dengan apa? Reboisasi. Iya, reboisasi. Reboisasi itu apa? Berarti penanaman hutan kembali, ya kan? Nah, itu menghasilkan oksigen, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen, sangat membantu bagi kita untuk bernafas, gitu ya. Terus kemudian yang tanah, misalnya pencegahannya dengan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan juga bisa. Terus kemudian yang air? Tidak mencuci sungai. Iya, tidak mencuci sungai. Mbak Putri apa? Tidak membuang limbah. Iya, tidak membuang limbah secara langsung ya. Iya. Nah, dari materi ini itu sudah mencakup dari pencemaran lingkungan. Nah, dari itu maka kita harus menjaga lingkungan kita. Karena apa? Lingkungan membutuhkan kita dan kita juga sangat membutuhkan lingkungan. Bernafas dengan oksigen. Kalau misalnya sesak nafas, oksigen di rumah sakit mahal tidak? Iya. Mahal. Nah, sekarang kita sama Allah itu diberi oksigen banyak sekali ya. Jadi kita memanfaatkan sebaik-baiknya, jaga lingkungannya sebaik-baiknya biar kita gratis terus untuk menghirup oksigen. Kalau misalnya kita ke rumah sakit udah punya sesak nafas atau apa, nah nanti kita bingung mau bayar berapa menit aja udah berapa ratus ribu, ya kan? Nah, dijaga ya kesehatannya. Terus tanah. Nah, tanah ini jangan membuang sampah sembarangan ya. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan, tanahnya nggak subur, nanti berpengaruh juga dengan udara, oksigen gitu kan. Nah, coba sekarang Mbak Rara, selain pembakaran hutan itu apa sih pencemaran udara? Kalau di kota-kota itu apa? Asap? Asap pabrik. Iya, asap pabrik. Mbak Putri? Asap kendaraan. Iya, asap kendaraan. Nah, udah bisa semua ya. Di sini mudah kan dari apa yang Ibu materi yang telah disampaikan? Iya. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian nanti kalian berdua berdiskusi. Teman yang belakang juga berdiskusi. Nah, nanti diskusinya di bangku sebelah aja biar gampang ya. Habis diskusi nanti Ibu kasih LKS lembar kerja siswa, nanti dikerjakan. Nanti ada LKS-nya ada. Nanti di sini ada pencemarannya tuh apa? Di sini ada penanggulangan. Nah, nanti dikerjakan. Nanti Ibu akan memberikan LKS kepada kalian untuk didiskusikan berdua, gitu ya. Nanti setelah itu kalian silahkan maju dipaparkan apa sih pencemaran lingkungan, misalnya air itu ada apa aja, terus kemudian penanggulangannya gimana, satu-satu saja, gitu ya. Ini buat Nah, silakan waktunya nanti 5 menit ya. Setelah itu nanti ada game lagi buat kalian. Iya. Dua menit lagi ya. Iya. Silakan maju dulu karena tadi Mbak Rara ya. Yuk silakan maju.
Nah, makasih Mbak Putri. Dan selanjutnya Mbak Rara, silakan maju. Nah, makasih ya. Nah, sekarang berhubungan sudah maju, coba kita cocokkan bersama-sama ya. Apakah benar hasil dari Mbak Putri dan Mbak Rara atau tidak gitu. Nah, untuk pertama pencemaran air. Ada limbah pabrik berupa cairan, benar nggak? Ya. Ya, benar. Kemudian ada limbah tekstil. Berarti hasil misalnya ada tekstil, berarti kayak bahan lainnya gitu ya, kayak batik dan sebagainya, itu limbahnya dibuang di sungai. Biasanya di daerah Solo banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi ikan-ikan di sungai itu pada mati. Nah, gara-gara apa? Pembuangan limbah yang secara langsung dibuang ke sungai itu. Terus kemudian ada mencuci baju di sungai, iya nggak? Ya. Kenapa sih yang menyebabkan pencemaran kok bisa mencuci baju di sungai itu disebut dengan pencemaran? Air sabun yang berbahaya. Iya, air sabun yang berbahaya. Misalnya besok bisa dicoba. Kalau misalnya kalian mencuci motor, nah kan pakai sabun. Nah biasanya cacing-cacing itu pada keluar dari tanah itu. Nah itu juga karena dia nggak betah kalau misalnya ada bahan kimia gitu ya. Terus kemudian ada pencemaran udara, ada membakar hutan. Kayak tadi yang di Kalimantan itu kan asapnya. Terus kemudian asap kendaraan. Nah di Jakarta kan sekarang udah padat kan. Nah bukan itu, asap kendaraan itu sangat membahayakan bagi diri kita. Kemudian ada pencemaran tanah, ada membuang sampah sembarangan, ya betul kan? Terus kemudian ada pupuk kimia atau dengan pestisida. Kalau semprot sawah itu kan biasanya pakai pestisida. Iya. Emang serangganya pada mati, tapi nanti berpengaruh kepada tanahnya. Gitu. Kayak cacing-cacing pada mati, padahal fungsi dari cacing itu adalah penggemburan tanah. Nah, dari pelajaran pada pagi hari ini, nanti silakan Mbak Rara dan Mbak Putri menyimpulkan ya. Sebelumnya dari pelajaran ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Nah, maka dari itu silahkan satu persatu maju ke depan untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Iya. Pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya untuk lingkungan karena membahayakan kehidupan. Ya, boleh ya gitu ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar diri kita juga terjaga. Kemudian silahkan Mbak Putri maju ke depan. Pencemaran lingkungan memiliki 3 jenis. Iya. Yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, sama pencemaran air. Iya, benar sekali. Silahkan duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, betul sekali. Jadi pencemaran itu ada 3. Itu sangat membahayakan bagi manusia. Nah, gimana caranya? Kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Besok silahkan cari pencemaran udara, tanah maupun air yang berada di lingkungan kalian. Silahkan buat digambar, diberi keterangan, ataupun juga bisa difoto dan di-print, diberi keterangan, gitu ya. Ya. Untuk PR ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Makasih untuk pertemuan kali ini. Nanti salam berhubung udah bel. Silahkan yang tadi pagi ada yang belum makan teman-temannya, silahkan ke kantin. Nanti salam buat bapak ibu kalian, jaga kesehatan, nggak usah kemana-mana. Kayaknya untuk minggu depan diliburkan, soalnya ada COVID-19 ini kan, virus corona. Jadi kan kita nggak boleh kemana-mana, harus cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup ya. Terima kasih buat kalian yang telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pada pagi hari ini, berhubung bel sudah berbunyi, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.